Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu ucapkan selamat kepada kalian yang telah berhasil naik ke kelas 9. Semoga dengan naiknya kalian ke kelas yang lebih tinggi akan menjadi semangat belajar juga lebih tinggi. Anak-anakku sekalian, di awal tahun ajaran baru ini kita belum bisa bertatap muka dikarenakan masih adanya pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan wabah ini cepat berlalu. Walaupun kita hanya bisa bertemu di dunia maya, namun tak mengurangi semangat kalian untuk belajar. Baiklah anak-anak ibu semuanya, kita pada pagi hari ini akan membahas bab 1 dengan judul Dinamika Perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan sebagai Pandangan Hidup. Nah, anak-anakku semuanya, tentunya kalian masih ingat pelajaran di kelas 7 yang mana kalian pernah belajar PPKN tentang proses perumusan Pancasila dengan adanya sidang BPUPKI, kemudian dilanjutkan sidang PPKI, yang seperti kalian ketahui bahwa lahirnya Pancasila itu adalah tanggal 1 Juni 1945, kemudian PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa yang telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Akan tetapi dalam perwujudannya banyak sekali mengalami pasang surut. Bahkan sejarah bangsa kita telah mencatat pernah ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan ideologi lainnya. Upaya ini dapat digagalkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Meskipun demikian, tidak berarti ancaman terhadap Pancasila sebagai dasar negara sudah berakhir. Tantangan masa kini dan masa depan yang terjadi dalam perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia internasional dapat menjadi ancaman bagi nilai-nilai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, kita mulai yaitu pembahasan yang pertama tentang penerapan Pancasila pada awal kemerdekaan. Seperti apa penerapan Pancasila pada awal kemerdekaan? Pada awal kemerdekaan bangsa Indonesia, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup mengalami banyak masalah, banyak tantangan dari berbagai pihak, seperti Belanda, dan bahkan tantangan masalah itu berasal dari masyarakat Indonesia sendiri yang ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Baiklah anak-anak, di bawah ini akan Ibu jelaskan upaya-upaya untuk menggantikan Pancasila. Di antaranya apa? Yang pertama adalah pemberontakan PKI di Madiun yang terjadi pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso. Apa tujuan pemberontakan ini? Tujuannya adalah ingin mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Pemberontakan tersebut akan mengganti Pancasila dengan ajaran komunis. Kemudian yang kedua, upaya mengganti Pancasila adalah pemberontakan DITII. Pemberontakan Darul Islam atau DI atau Tentara Islam Indonesia atau TII pada tanggal 7 Agustus 1949 yang dipimpin oleh Soekarmaji Marijan Kartosoewirjo. Apa tujuannya pemberontakan DITI? Tujuannya adalah untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam.
Namun dalam kenyataannya gerakan ini bertentangan dengan syariat Islam. Kenapa bertentangan dengan syariat Islam? Karena gerakan ini telah melakukan pengrusakan rumah-rumah penduduk, pengrusakan fasilitas-fasilitas umum. Kemudian, upaya-upaya apalagi yang ingin menggantikan Pancasila dengan ideologi yang lain, yaitu adanya pemberontakan RMS, Republik Maluku Selatan. Gerakan ini didirikan oleh Robert Stephen Somokel. Apa tujuannya? Tujuan RMS adalah membentuk negara sendiri yang didirikan tanggal 25 April 1950 dengan pulau-pulau terbesarnya adalah Pulau Seram, Ambon, dan Buru. RMS merupakan gerakan separatisme yang ingin membentuk negara sendiri. Kemudian, apa upaya lain menggantikan Pancasila? Yaitu kita lihat gerakan PRRI, Pemerintah Republik Revolusioner Indonesia atau PERMESA, Perjuangan Rakyat Semesta. Gerakan ini dipimpin oleh Syarifuddin Prawira Negara dan Vince Samuel pada tahun 57 sampai 58 di Sumatera dan Sulawesi. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi pada pemerintah pusat. Kenapa? Karena banyak menimbulkan ketimpangan sosial. Pemerintah telah dianggap melanggar undang-undang. Pemerintah hanya sentralistis sehingga pembangunan terabaikan dan menimbulkan ketidakadilan. Kemudian berikutnya adalah upaya-upaya mengganti Pancasila, yaitu adanya gerakan APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. APRA merupakan milisi didirikan oleh Kapten Raymond Westerling tanggal 15 Januari 1949. Westerling memandang bahwa dirinya sebagai sang Ratu Adil yang telah diramalkan akan membebaskan rakyat Indonesia dari tirani. Gerakan ini akan mempertahankan negara federasi yang dibentuk oleh Belanda. Gerakan APRA ini melakukan kudeta terhadap pemerintahan Republik Indonesia. Akhirnya, gerakan APRA ini bisa digagalkan oleh bangsa Indonesia. Kemudian lagi adalah perubahan bentuk negara. Dari RIS ke Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan UUDS 1950 memang berdasarkan Pancasila. Akan tetapi penerapannya lebih diarahkan pada demokrasi liberal. Sehingga tidak menjamin stabilitas keamanan. Nah, kita lanjutkan. Kalau tadi pada awal kemerdekaan, kemudian yang kedua adalah penerapan Pancasila pada masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama, demokrasinya terpimpin. Apa itu demokrasi terpimpin? Demokrasi terpimpin itu adalah segala keputusan, segala pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pimpinan. Demokrasi terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno. Apa yang melatar belakangi Presiden Soekarno mencetuskan demokrasi terpimpin? Latar belakangnya adalah pertama, karena banyaknya gerakan separatis. Dua, pembangunan ekonomi tersendat, sering terjadinya pergantian kabinet. Yang terakhir adalah Badan Konstitusi yang gagal menjalankan tugasnya untuk menyusun undang-undang dasar. Akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Adapun isi Dekret Presiden itu diantaranya, pertama, pembubaran konstituante, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 45 dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Yang ketiga, isi dekret adalah akan dibentuk MPRS dan DPAS. Dengan adanya dekret, maka
kita ketahui bahwa kita kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa Orde Lama, kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial budaya berada dalam suasana peralihan dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat yang merdeka. Walaupun konstitusi negara sudah kembali ke UUD 45 seperti isi dekrit presiden tadi, namun pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan. Apa penyimpangannya di antaranya? Setelah kembali ke UUD 45, 1. Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. 2. Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955. 3. Presiden membentuk MPRS yang anggotanya diangkat oleh presiden. Pada Orde Lama ini terjadi pemberontakan Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau yang dikenal dengan G30 SPKI, di mana G30 SPKI ini tujuannya adalah menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis dan mengganti Pancasila dengan paham komunis. Alhamdulillah, akhirnya pemberontakan G30 SPKI berhasil digagalkan. Nah, itulah anak-anak, pada pertemuan pertama bab 1 ini, Ibu telah menjelaskan gimana perwujudan Pancasila pada awal kemerdekaan, gimana perwujudan Pancasila pada Orde Lama. Setelah kalian mengikuti penjelasan Ibu tadi, nanti akan ada tugas individu. Tugasnya seperti tadi yang telah Ibu sampaikan bahwa peristiwa-peristiwa yang ingin mengubah Pancasila diantaranya adalah ada pemberontakan PKI di Madiun, ada pemberontakan DI-TII, ada RMS, ada gerakan APRA, dan lain-lain. Kalian pilih salah satu saja. Kemudian buatlah rangkuman peristiwa tersebut. Lalu diupload. Silahkan nanti Anda tinggal klik di tugas. Terima kasih. Ini saja yang bisa Ibu sampaikan. Sampai ketemu kembali pada pertemuan kedua yang akan membahas tentang perwujudan Pancasila pada masa Orde Baru dan perwujudan Pancasila pada masa Orde Lama. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.